Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2. Nama saya Rizky Ayu. Nama saya Rianti Disyari Harahap. Nama saya Rizka Anggiansyah. Saya Aditya Ramadhana Sibuan. Saya Nur Adira Agustini. Saya Aspika Nadia Putri. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis dalam penerapan Customer Relationship Management pada salah satu brand skincare yang sedang viral yaitu G2G. Kami menganalisis dari e-commerce yaitu Shopee. Selamat menonton. Yang pertama, profil perusahaan. Glow2Glow atau G2G merupakan brand skincare yang dimiliki secara resmi oleh PT Suntown Wisdom Indonesia yang berbasis di Jakarta. Brand ini mulai berdiri dan berkembang sekitar tahun 2022 dan dikenal sebagai produk skincare yang cepat viral dan populer di kalangan Gen Z dan para remaja. Produk dari brand ini sendiri diproduksi melalui kerjasama dengan pabrik dari luar negeri yaitu Cina, kemudian dipasarkan dengan strategi branding dan marketing yang kuat di Indonesia. Jadi dapat dikatakan brand G2G ini cepat viral karena adanya kombinasi yang tepat antara harga yang murah, visual yang menarik, dan marketing yang tepat. Peta hubungan pelanggan, yaitu hubungan antara brand G2G dengan para pelanggannya. Yang pertama, kesadaran, yaitu kondisi di mana para pelanggan mulai menyadari dan mulai mengenal produk-produk dari G2G, biasanya dari TikTok, Instagram, Facebook, konten-konten viral, maupun dari review-review para influencer. Yang kedua, ketertarikan, yaitu kondisi di mana para pelanggan mulai tertarik kepada produk-produk G2G. Di sini mereka biasanya mencari informasi-informasi tambahan berupa kandungan, manfaat, dan cara pemakaiannya. Yang ketiga, perbandingan, yaitu pelanggan mulai membandingkan produk-produk dari G2G dengan produk dari brand lain. Di sini biasanya mereka membandingkan harga, kualitas, dan promo-promonya. Yang keempat, pembelian. Pelanggan melakukan pembelian produk G2G baik melalui online shop maupun toko-toko terdekat. Selanjutnya, pengalaman, yaitu pelanggan menggunakan produk dari G2G dan menilai bagaimana hasilnya, bagaimana before dan afternya. Beberapa orang juga membuat review di media sosial akan produk G2G. Selanjutnya, loyalitas. Pelanggan yang merasa puas akan melakukan pembelian ulang pada produk G2G dan sebaliknya apabila ia merasa tidak puas maka ia akan berpindah ke brand lain. Dan yang terakhir, rekomendasi. Apabila pelanggan merasa puas, maka ia akan merekomendasikan produk G2G kepada teman maupun orang-orang dekat di sekitarnya. Bahkan beberapa akan membuat konten review dari produk G2G itu sendiri. Identifikasi customer. Pelanggan utama G2G biasanya adalah remaja hingga usia 25 tahun seperti Gen Z, mahasiswa pelajar, konsumen skincare pemula. Karakteristik pelanggan G2G biasanya sensitif terhadap harga seperti mencari produk murah tapi bagus, kemudian aktif di media sosial seperti TikTok dan Instagram, mudah terpengaruh tren dan influencer, serta suka produk dengan packaging yang menarik. Kebutuhan pelanggan skincare meliputi skincare yang aman dan efektif, harga terjangkau, mudah dibeli di online atau marketplace, informasi produk yang jelas dan simpel. Jadi, Glow2Glow ini menyesuaikan produknya dengan kebutuhan Gen Z dengan harga yang murah, estetik, dan terpercaya. Analisis relationship. Yang pertama, interaksi dengan pelanggan. G2G berinteraksi dengan pelanggan secara digital melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta melalui marketplace. Interaksi ini bersifat cepat, dua arah, dan banyak menggunakan konten seperti video review dan komentar. Yang kedua, bentuk pelayanan. Pelayanan dilakukan secara online melalui fitur chat, pemberian promo seperti diskon dan gratis ongkir, serta edukasi produk melalui konten. Brand juga membangun kedekatan melalui kampanye komunitas. Yang ketiga, faktor loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh harga yang terjangkau, produk yang sedang viral, tampilan menarik, serta pengaruh influencer. Namun, loyalitas cenderung rendah karena pelanggan mudah berpindah ke brand lain mengikuti tren. Analisis manajemen CRM. Yang pertama, pengelolaan data pelanggan. G2G mengumpulkan data pelanggan melalui marketplace, website, dan media sosial seperti riwayat pembelian dan interaksi. Namun, pengelolaannya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya personal.
Yang kedua, strategi mempertahankan pelanggan. Strategi yang digunakan meliputi promo rutin, diskon, bundling produk, serta peluncuran produk baru secara berkala untuk menjaga minat pelanggan tetap tinggi. Dan yang terakhir, metode komunikasi. Komunikasi dilakukan melalui media sosial, khususnya TikTok dan Instagram, serta melalui influencer dan email marketing. Pendekatan ini lebih fokus pada penyebaran informasi secara luas dibandingkan komunikasi personal. Evaluasi CRM. A. Kekuatan CRM. Mampu menjangkau pelanggan luas dengan cepat melalui media sosial, TikTok dan Instagram. Yang kedua, strategi influencer dan konten viral efektif, menarik perhatian Gen Z. Ketiga, harga terjangkau, memudahkan pelanggan untuk mencoba produk. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan, cepat melalui platform digital, chat, dan komentar. Kelima, branding kuat dan mudah dikenali di pasar skincare online. B. Kelemahan CRM. Belum ada personalisasi layanan, semua pelanggan diperlakukan sama. Yang kedua, loyalitas pelanggan rendah karena mudah terpengaruh tren. Ketiga, hubungan dengan pelanggan bersifat jangka pendek, transaksional. Yang keempat, ketergantungan tinggi pada viral marketing dan influencer. Yang kelima, kurangnya program khusus untuk mempertahankan pelanggan lama. C. Rekomendasi perbaikan. 1. Mengembangkan sistem personalisasi. Rekomendasi produk sesuai kebutuhan kulit. Yang kedua, membuat program loyalitas, poin, membership, reward pelanggan tetap. Yang ketiga, meningkatkan customer experience, konsultasi skincare, dan follow up setelah pembelian. Yang keempat, memanfaatkan dan pelanggan untuk segmentasi yang lebih spesifik. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada tren dengan membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Tujuh, kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, G2Go itu sudah berhasil menerapkan CRM dalam menarik pelanggan baru melalui strategi digital marketing yang kuat, terutama dengan memanfaatkan media sosial dan influencer yang sesuai dengan karakteristik Gen Z. Nah, namun penerapan CRM itu masih belum optimal dalam membangun hubungan jangka panjang karena kurangnya personalisasi layanan dan program loyalitas, sehingga pelanggan itu cenderung lebih mudah untuk berpindah ke brand lain. Nah, dengan demikian, fokus CRM Go2Go saat ini tuh masih lebih pada akuisisi pelanggan dibanding retensi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan strategi yang mampu meningkatkan loyalitas dan keterikatan pelanggan agar bisnis dapat berkelanjutan. Demikian hasil analisis yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Behind the scene. Akhirnya selesai juga. Yes. Kita Sampai lama guys waktunya karena cuaca di umput-umput tidak menentu. Hubungan pelanggan. Pelanggan. Tidur anakku. Terima kasih guys, ini aku udah bercucuran keringat.